Kita akan melanjutkan setelah sebelumnya melakukan pengerjaan perimeter open pocket atau pemrosesan bagian luarnya. Kita lanjutkan untuk memproses bagian pocketnya, bagian dalam. Nah, kita kembalikan ke SolidWorks CAM Feature 3 perimeter open pocket yang baru di video sebelumnya itu sudah kita kerjakan. Sekarang adalah irregular pocket. Nah, kita akan membagi dua juga untuk pengerjaan pocket ini, roughing dan finishing. Kita klik kanan pada irregular pocket. Kemudian kita pilih 2,5 atau 2.5 axis mill operation. Untuk pengasaran kita gunakan rough mill. Nah, pada pengerjaan roughing untuk open pocket kita menggunakan cutter diameter 16. Untuk pengerjaan pocket di sini kita akan samakan alat potongnya juga menggunakan cutter 16 flat end atau tool 4 di sini pada tool gripnya. Kita pilih, kemudian OK. Selanjutnya yang kita lakukan perubahan itu di side parameter dan deep parameter. Untuk pengerjaannya bottom allowance kita langsung nolkan agar dia bisa langsung pengerjaannya sampai akhir dari permukaan pocketnya atau pada base ini. Jadi tidak kita sisakan, hanya agar permukaannya menjadi baik atau mendapatkan kekasaran yang baik, tingkat kehalusannya, maka final cut amount kita setting tidak lebih dari 0,5. Untuk sisi samping, side parameternya kita bisa sisakan nantinya untuk finishing, maka allowance-nya kita ubah menjadi 0,5. Dan untuk first cut dan max cut di sini dalam persentase dari diameter alat potong itu 8 mm. Kita rubah menggunakan satuan mm, kita hilangkan centang pada persennya, kita misalkan prosesnya itu per kedalaman 4 mm misal. Untuk max cut kita setting juga misalkan di 4 mm. Nah, kemudian setelah side parameter dan deep parameter, untuk tambahan setting parameter untuk pengerjaan pocket di sini kita masuk ke feature option, yaitu untuk entry masuk alat potongnya. Jadi kalau kita menggunakan plung, dia akan langsung memproses ke dalam. Nah, per step 1, 2. Jadi seolah-olah kayak melakukan pengeboran. Dan ini dinilai cukup berbahaya atau tidak aman lah. Kita akan gunakan di sini itu spiral. Jadi dia akan masuk perlahan secara melingkar dengan radius. Nah, radiusnya ini kita perhatikan diameter alat potong. Jangan lebih dari setengah diameter alat potong. Nah, untuk sekarang kan kita menggunakan cutter diameter 16. Radiusnya artinya adalah 8. Mungkin kita bisa pakai di sini untuk radiusnya di 6. Nah, kalau sudah, bisa kita okekan. Kemudian kita bisa generate toolpath-nya. Nah, kemudian bisa kita simulasikan. Jangan lupa di sini kita tekan shift, kemudian klik kanan, shift-nya ditahan, kemudian kita simulate toolpath agar proses yang disimulasikan hanya rough mill pada pocket. Kita klik simulate toolpath, nah muncul operation for WIP, quality kita gunakan fine, kemudian OK.
Kita coba jalankan untuk simulasinya, kita klik run. Kita coba perlahan terlebih dahulu agar kita bisa melihat proses entry pada alat potongnya. Nah, dia bergerak spiral. Jadi dia tidak langsung menembak ke arah bawah sekaligus, tapi dia bergerak secara spiral pada proses masuknya. Dengan proses tersebut dia akan lebih aman. Kita akan percepat. Oke, jadi untuk simulasinya sudah selesai diproses. Jika kita lihat di sini, terdapat sisa pada bagian samping. Sesuai yang kita atur tadi, allowance pada side parameter itu sebesar 0,5. Sedangkan kenapa di bagian ini lebih terlihat tebal? Karena diameternya yang berbeda. Untuk sudut ini itu radiusnya adalah radius 4 atau kalau menggunakan cutter itu diameter 8. Sudah sempat saya singgung juga ketika pembuatan open pocket. Jadi kita ketika pengerjaan sisi ini maksimal menggunakan diameter dengan radius yang sama. Kalau tidak ada, artinya kita harus menggunakan diameter yang lebih kecil. Karena jika kita menggunakan cutter dengan diameter yang lebih besar daripada 8, maka radius ini tidak akan terbentuk yang cekung ke dalam seperti ini, kecuali cembung seperti ini tidak akan menjadi masalah. Kalau kita lihat di display option show difference, nah di sini masih biru karena kita setting ketebalannya untuk finishing itu sebesar 0,5. Artinya kan dia lebih dari 0,4. Oke, kita okekan, kita coba langsung masuk ke proses untuk finishingnya. Nah, untuk sebelumnya kita cek coba waktu di sini bisa kalian samakan. Jika waktu yang didapatkan sama, maka parameter yang kalian input di pekerjaan kalian juga kemungkinan besar sama. Atau bisa dipastikan sama. Kita edit definition, kita lihat di optimize untuk totalnya adalah 9,496 detik. Jika nilai total waktu ini sama, maka parameter yang sudah kalian setting sebelumnya ini, baik itu side parameter, deep parameter pada roughing, dan juga feature option atau di sini entry-nya, metodenya yang kita gunakan spiral, itu artinya parameternya sudah sama. Dengan ditunjukkan waktu yang dihasilkan itu sama. Selanjutnya kita akan proses pengerjaan finishing. Kita kembali ke SolidWorks Cam Feature Tree, masih pada pocket. Kita klik kanan sekarang untuk proses finishingnya. Kita pilih kembali 2,5 axis mill operation. Kita pilih contour mill untuk proses finishingnya. Kita gunakan alat potong yang sama dengan proses finishing pada pengerjaan open pocket, yaitu tool 01 dengan diameter 6, tipenya flat end. Kalau sudah kita okekan, kita masuk ke kontur untuk operation parameternya. Di sini yang saya atur itu hanya first cut amount dan max cut amount-nya.
Kalau kita lihat di sini 50% atau diameter 3. Mohon maaf, maksudnya diameter alat potongnya yang kita gunakan adalah 6. Jadi kalau 50%-nya dia menghitungnya dari diameter alat potong, persentase diameter alat potong. Mungkin kita akan coba rubah di sini tidak menggunakan 3, tapi menggunakan kedalaman pemakanan pertama atau first cut mount itu 4 mili dan max cut mount-nya juga 4 mili. Kalau kita lihat di sini kedalaman adalah 8. Jadi kalau kita setting 4 di sini, dia hanya 2 kali kedalaman untuk proses. Pun kalau sekali kedalaman langsung sebenarnya tidak masalah. Karena kita hanya memproses pada sisinya saja untuk finishing ketebalan 0,5. Tapi saya coba buat di sini untuk sekarang per 4 mili atau setengah-setengah dari kedalaman totalnya. Untuk yang lain tidak kita setting apapun. Kemudian kita oke-kan. Dan bisa kita klik kanan, kemudian generate toolpath-nya. Nah, kalau kita lihat yang berwarna biru cyan di sini itu 2 tahapan. Kedalamannya ya. Kedalaman pertama 4 mili, kemudian ada di bawah ini 4 mili yang kedua. Kita pencet shift untuk melihat simulasinya, klik shift, klik kanan, kemudian pilih simulate toolpath. Seperti biasa, quality-nya kita gunakan fine. Kita oke-kan. Dan jangan lupa ini untuk melihat hanya proses contour mill pada pocketnya saja. Kita run. Oke, dia sudah selesai diproses. Kita lihat show difference. Nah, bagian dalam yang diproses baru saja semuanya sudah berwarna hijau. Artinya sudah sesuai ukurannya, tidak lebih ataupun tidak kurang. Oke. Nah, jadi setelah ini kita sudah melakukan 3 proses, face mill, kemudian open pocket, sama pocket. Jika kita lihat pada bagian ini, SolidWorks, feature tree, kalau yang di sebelah sini. Nah, pada bagian ini, roughing, ada 2 buah roughing, ada 2 buah contour, atau untuk pengerjaan finishing. Sedikit tips yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, tapi sebelum tipsnya saya lanjutkan, kita bisa lihat di sini untuk total keseluruhan waktu. Kita bisa klik kanan pada mill path. Kemudian kita pilih edit definition. Dan setelah itu kita buka pada menu statistik. Nah, ada tool time itu ada toolpath, tool change, dan total. Kita perhatikan di sini total 13 menit 41 atau 13,41 menit dengan tool change 0,28 detik. Memang kita lihat kalau di sini terlihatnya sedikit untuk tool change karena pengerjaan masih pengerjaan yang sederhana. Nah, kita bisa mengefisiensikan waktu pengerjaan secara total. Dalam hal ini salah satunya itu mengurangi tool change-nya. Bagaimana caranya?
Nah, jika kita lihat kembali, terdapat pengerjaan pengasaran atau rough mill dan pengerjaan finishing, di sini contour mill. Kita sebelumnya setting menggunakan alat potong dengan diameter yang sama. Nah, ini bisa kita urutkan roughing dengan roughing, kontur dengan kontur. Nah, ini pengerjaannya kebetulan alat potongnya sama. Jika alat potongnya sama, silakan kita urutkan. Ketika pengerjaan ini boleh dikatakan akan menggunakan banyak waktu untuk tool change atau penggantian alat potong. Kenapa? Ketika penggunaan face mill, dia diameternya alat potong menggunakan face mill diameter 50, kemudian mengganti alat potong untuk pengerjaan rough mill pada open pocket menggunakan 16 cutter end mill. Ketika finishingnya dia menggunakan cutter diameter 6. Nah, kemudian ketika roughing untuk pocket bagian dalam ini, dia mengganti lagi menjadi diameter 16. Dan untuk finishingnya kembali lagi mengganti alat potong ke diameter 6. Nah, ini kan cukup memakan waktu jika dilakukan terus-menerus tiap proses mengganti alat potong, ganti proses mengganti alat potong lagi. Kita bisa urutkan pengerjaannya, salah satunya dengan penggunaan alat potong yang sama. Ini rough mill-nya saya satukan dengan rough mill yang lainnya. Saya naikkan ke atas di sini, saya klik kiri, tahan, seret saja di sini. Nah, dia akan pindah. Jika kita lihat secara waktu, kita klik kanan di mill path, edit definition. Sebelumnya 0,28 detik, sekarang menjadi 0,16 detik. Memang tidak terlalu banyak, tapi jika pengerjaan yang kompleks, ini akan terlihat perbedaan waktunya. Kita coba simulasikan secara utuh di sini. Simulate, saya run, passing. Nah, pengasaran pada open pocket, kemudian dilanjutkan pengasaran pada pocket bagian dalam. Baru kemudian untuk finishing menggunakan cutter diameter 6. Nah, jadi tidak banyak penggantian alat potong. Demikian proses pengerjaan untuk pocket dan sedikit tips untuk pengerjaannya. Sampai jumpa di part selanjutnya untuk pembuatan hole.